Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa kembali untuk membagikan berkat firman Tuhan. Dan topik kita kali ini adalah mengatasi misteri kehidupan. Firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal yang ke-29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, misteri adalah sesuatu yang kita belum tahu kepastiannya. Saya percaya setiap orang, tanpa terkecuali orang percaya, masih bisa mengalami misteri dalam kehidupan ini. Misteri bisa berkaitan dengan Tuhan, misteri bisa berkaitan dengan setan dan karyanya, tetapi misteri juga bisa berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ambil contoh sederhana. Hari-hari ini kan kita sedang menghadapi virus corona. Dan ini masih seperti misteri. Ada banyak spekulasi. Karena sampai sekarang belum ditemukan vaksin yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Dan kita nggak tahu sampai kapan kita hidup dalam situasi new normal. Anak-anak nggak bisa sekolah. Ibu-ibu yang biasanya shopping-shopping ke mall sampai hari ini juga belum bebas, ya kan? Dan yang jomblo juga bisa mengalami misteri. Dia bilang, apa pendeta? Saya sudah berdoa kepada Tuhan, di mana jodoh saya? Tapi sampai hari ini masih misteri. Tuhan belum mengirim kepada saya. Dan ada kalanya Bapak Ibu, misteri ini begitu luar biasa, rumit, sehingga buat kita bingung, sehingga buat kita panik, sehingga buat kita bisa meragukan Tuhan, bahkan bisa melakukan perkataan-perkataan yang negatif, bahkan bisa meragukan rencana Tuhan dalam hidup kita. Ayub seorang tokoh yang sangat takut akan Tuhan. Ayub seorang tokoh yang sangat saleh. Tetapi ketika dia menghadapi persoalan yang berat seperti misteri dalam hidupnya, bahkan dia pun mengutuki kelahiran. Itu sebabnya saudaraku sangat berbahaya kalau sampai kita sebagai orang percaya tidak mengetahui cara menghadapi misteri yang datang dalam hidup kita. Kita bisa melakukan sesuatu yang sangat berbahaya dalam hidup kita. Karena itu pertanyaan sederhana. Bagaimana kita bisa mengatasi misteri kehidupan? Yang pertama, harus selalu ingat status kita di mata Tuhan. Bangsa Israel, Tuhan sudah tebus, Tuhan sudah bebaskan dari perbudakan di Mesir. Dan dengan perbuatan yang sangat besar, dengan mukjizat yang sangat besar, Tuhan berkarya atas hidup mereka. Tuhan berjanji akan menyertai hidup mereka selamanya. Dan tetapi sekarang setelah mereka ada di padang gurun, mereka mengalami namanya ujian, mereka mengalami namanya kehidupan yang susah, seperti sebuah misteri. Apa yang mereka buat bukannya bersyukur kepada Tuhan atas status mereka, tetapi mereka justru bersungut-sungut. Mereka saling menyalahkan Musa dan ingin kembali ke Mesir. Walaupun mereka diperbudak, yang penting mereka bisa hidup mengalami hal-hal dunia. Jangan sampai karena misteri hidup kita kembali ke kehidupan yang lama. Kita melakukan apa yang kita suka. Kita nggak mau tahu apakah itu mendukakan hati Tuhan. Dan saudara dikasih Tuhan, kalau kita nggak memahami, nggak sadar status kita sebagai anak Tuhan, kita bisa kecewa. Bayangkan Nabi Yohanes, seorang yang sudah memproklamirkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia bilang, aku sudah melihat Roh Allah turun seperti burung merpati ke atasnya, dan dia proklamirkan bahwa dia ini adalah Allah. Tetapi sekarang dia masuk dalam penjara karena pemberitaan firman, dan di penjara dia mulai ragu, dan lalu dia panggil murid-muridnya dan berkata, sekarang kamu pergi kepada Yesus, tanyakan apakah dia Mesias itu, atau kita harus menunggu seseorang yang lain. Bayangkan sekelas Nabi Yohanes saja waktu menghadapi misteri, karena dia nggak sadar statusnya, dia hampir bisa kecewa. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengatasi misteri kehidupan kita? Yang kedua, harus mengetahui kehendak Allah. Firman Tuhan yang kita baca tadi menyatakan, hal-hal yang dinyatakan adalah untuk kita dan untuk anak-anak kita. Tuhan sudah memberikan kehendaknya buat kita, supaya itu menjadi pedoman, supaya melalui kehendak Tuhan kita bisa mengerti misteri-misteri yang kita hadapi, sehingga
Tuhan nggak mengizinkan kita hidup dalam kebingungan. Firman Tuhan, apa yang Tuhan nyatakan, Alkitab bilang adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman Tuhan adalah buku manual yang Tuhan kirimkan kepada manusia, sehingga ketika kita menghadapi misteri, ketika kita menghadapi masalah, kita buka buku kehidupan itu, maka kita akan menemukan solusinya. Makanya Bapak Ibu, ketika kita sedang kecewa, ketika kita sedang menghadapi situasi yang begitu sulit sampai kita nggak tahu lagi apa yang mesti kita buat, berusahalah mencari kehendak Tuhan. Duduk di kaki Tuhan, buka firman Tuhan, baca firman Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan. Karena doa akan membuka rahasia Tuhan buat kita. Dalam kitab Yeremia 33 ayat 3 dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan memberitahukan hal-hal yang belum kau ketahui dan hal-hal yang besar yang dapat kau ketahui. Berarti kita nggak perlu bingung selama ada firman Tuhan, kita akan menemukan rahasianya. Yang ketiga, bagaimana kita mengatasi misteri kehidupan kita? Yang ketiga adalah harus melakukan firman Tuhan. Firman yang baru kita baca tadi berkata, supaya kita hidup sesuai dengan hukum Taurat, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Setan gak mau tahu seberapa rajin kita ke gereja. Setan gak mau tahu seberapa rajin kita pelayan selama kita gak hidup dalam firman Tuhan. Maka kita akan lihat begitu banyak misteri yang akan ada dalam hidup kita, dan itu membuat kita bingung. Saya ngerti kalau seseorang melakukan firman Tuhan, terlalu banyak rahasia sorga, apa yang tidak bisa diketahui oleh manusia, Tuhan bukakan baginya. Makanya Yesus bilang, jika engkau tinggal dalam firman-Ku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Abraham tahu Allah itu menyediakan. Setelah dia mau taat melakukan firman, mempersembahkan Ishak sebagai korban kepada Tuhan, dan di situ dia lihat Allah menyediakan baginya. Alkitab bilang iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Artinya, nggak mau tahu seberapa banyak kita baca firman, seberapa banyak kita dengar firman, kalau kita tidak melakukannya, Alkitab bilang kita akan segera lupa. Kenapa ada banyak orang Kristen hancur? Kenapa ada banyak orang Kristen kalah? Bukan karena kurang banyak dengar firman, tetapi karena kurang banyak melakukan firman. Kalau engkau banyak melakukan firman, engkau kuat, doamu berkuasa, ujungnya apa yang kau minta Tuhan beri dari surga. Yang keempat, bagaimana mengatasi misteri hidup kita? Yang keempat, belajarlah hidup terus berserah kepada Tuhan. Ada banyak hal yang kita memang gak pahami tentang Tuhan, tetapi kalau kita sudah mengerti apa yang Tuhan mau, kita sudah melakukannya, dan ternyata misteri hidup kita belum teratasi, percayalah pasti ada maksud Tuhan yang belum kita pahami. Tugas kita adalah melakukan apa yang terbaik. Tugas kita adalah terus setia kepada Tuhan, dan dengan kesetiaan kita terus bergantung kepada Tuhan. Saya percaya orang yang setia gak pernah ditinggalkan Tuhan. Karena kita bilang pencobaan-pencobaan yang kita alami, misteri yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak bisa melebihi kekuatan kita. Kalau kita dicobai, Allah setia. Dia akan memberikan jalan keluar buat kita. Sebetulnya bukan besarnya persoalan kita yang membuat kita nggak bisa berserah kepada Tuhan, tetapi karena kita nggak mau berserah kepada Tuhan, ujungnya persoalan kita menjadi semakin besar. Orang-orang yang berserah kepada Tuhan akan ujungnya melihat hal-hal yang luar biasa. Yusuf dihina, Yusuf difitnah, Yusuf dijual, Yusuf masuk dalam penjara, tapi karena dia tetap berserah kepada Tuhan, ujungnya apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup, visinya menjadi kenyataan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Doa saya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Haleluya.